Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Nurmas Apriandi, NIM 2008095. Saya dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Program Studi PGSD Penjas. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tugas pada semester 1 ini, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Bahasa Terhadap Mentalitas Seseorang. Di sini saya membaginya dalam 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, mari kita bahas pendahuluan. Sejak dulu sampai sekarang, dari mulai bangun sampai tidur lagi, dan sehari-harinya, pasti manusia itu menggunakan bahasa, baik itu verbal ataupun non-verbal. Sebab itulah manusia dianggap sebagai makhluk sosial, karena setiap harinya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Pridane tahun 2014 menyatakan bahwa bahasa merupakan alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan ataupun perasaan, yang memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi ataupun tanda-tanda yang disepakati, yang mengandung makna dan dapat dipahami. Berdasarkan definisi tersebut, bahasa mencakup semua hal yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Beberapa ahli berpendapat bahwa ketika beberapa orang berkumpul pada suatu tempat, pasti terjadi komunikasi. Sekalipun seseorang tersebut tidak berbicara, ini merupakan bentuk lain dari komunikasi yang dapat diekspresikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara non-linguistik seperti menggumam atau menggerutu. Nurul tahun 2015 menyatakan bahwa tanpa adanya manusia lain pun seseorang dapat berbahasa, karena manusia dapat berpikir dalam lamunannya dan dalam mimpinya. Sehingga dasar yang paling utama sebenarnya adalah bahasa, yang merupakan bagian dari manusia melalui pemanfaatan pemikiran yang dimiliki. Sumaryono tahun 1993 menyatakan bahwa Ernst Cassirer menyebut manusia sebagai animal simbolis, yaitu makhluk yang menggunakan simbol. Secara genetik, ungkapan ini lebih luas dibanding sekedar Homo sapiens. Bagi Cassirer, keunikan manusia tidak terletak hanya pada kemampuannya berbahasa. Namun, seorang filosof kenamaan, yaitu H.G. Gadamer, menyatakan bahwa status manusia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa menggunakan bahasa. Dalam satu pernyataan yang terkenal, secara jelas pula, filosof bahasa, yaitu Ludwig van menyatakan bahwa batas dunia manusia adalah bahasa mereka sendiri. Hal ini menyatakan bahwa pengaruh bahasa terhadap mentalitas seseorang itu sejalan dengan teori. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan bahasa dan mentalitas, yaitu yang berjudul Pengaruh Perilaku Bahasa dalam Masyarakat terhadap Mutu Pendidikan dan Perkembangan Sikap atau Karakter pada Anak Usia Dini. Nah, penelitian ini berfokus pada perilaku bahasa dalam pendidikan dan perkembangan karakter pada anak usia dini, baik dalam lingkup sekolah ataupun luar sekolah, yang disusun oleh Ratu Rahullah tahun 2017. Adapun penelitian lain yang berjudul Dampak Psikologis Makian Bahasa Indonesia yang ditinjau dari strata sosial masyarakat. Nah, penelitian ini berfokus pada penggunaan bahasa untuk makian yang berpengaruh pada psikologis seseorang, yang disusun oleh Arfan Raub tahun 2017. Nah, perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada isi dan judulnya, karena peneliti di sini akan mengupas lebih dalam mengenai keterkaitan bahasa terhadap mentalitas seseorang, baik itu dalam pola pikir atau mental itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan dan pengaruh bahasa terhadap mentalitas seseorang. Kemudian, membedakan antara orang yang pandai berbahasa dengan yang kurang pandai berbahasa. Nah, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pembaca akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai bahasa dan pengaruhnya terhadap mentalitas seseorang atau pikiran seseorang. Padeta tahun 1990 menyatakan bahwa bahasa dapat memperluas pikiran. Dalam hal ini, seseorang harus banyak bergaul dan membaca, yang menyebabkan pandangan dan pikirannya bertambah luas. Nah, pikiran bertambah luas karena adanya aktivitas yang berhubungan dengan bahasa. Oleh karena itu, masyarakat harus tahu mengenai pengaruh bahasa terhadap mentalitas seseorang, agar masyarakat termotivasi untuk lebih banyak membaca dan berinteraksi dengan banyak orang. Wibowo tahun 2001 menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem simbol dan berartikulasi yang dihasilkan dari alat ucap yang bersifat arbitral dan konvensional, yang digunakan sebagai alat komunikasi sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Adi tahun 1994 menyatakan bahwa
Bahasa dikenal sebagai alat komunikasi atau alat dari pemikiran, karena dengan bahasalah pesan-pesan dapat disampaikan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Penyampaian pesan dapat berupa lisan ataupun tulisan, seperti simbol ataupun tulisan lainnya. Indah tahun 2015 menyatakan, mentalitas merupakan keadaan dan aktivitas jiwa, cara berpikir dan berperasaan, dan berpikir adalah proses pengolahan stimulus yang berlangsung dalam domain representasi utama. Padeta tahun 1990 menyatakan bahwa berpikir adalah aktivitas mental manusia. Aktivitas mental akan berlangsung ketika adanya stimulus. Artinya, ada sesuatu yang menyebabkan manusia untuk berpikir. Proses berpikir meliputi rangkaian-rangkaian sebab akibat. Menganalisisnya yang umum ke hal-hal yang khusus, ataupun dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa berpikir dikondisi oleh kategori linguistik dan pengalaman yang akan dikodekan dalam wujud konsep kata yang telah tersedia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah studi kasus. Metode studi kasus bertujuan untuk mengolah data yang memenuhi permasalahan lapangan dan perlu dijadikan penelitian dalam kehidupan nyata. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Soreang, dan objek dalam penelitian yang akan dikaji yaitu hubungan dan pengaruh bahasa terhadap mentalitas seseorang, serta mengobservasi anak yang pintar berbahasa dan yang kurang pandai berbahasa. Instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu wawancara dan observasi secara langsung. Wawancara akan dilaksanakan secara terstruktur kepada siswa. Media yang digunakan berupa lembaran observasi secara online melalui Google Form terkait identitas diri dan wawancara terkait hubungan dan pengaruh bahasa terhadap mentalitas seseorang, serta mengobservasi dua siswa yang pandai berbahasa dan yang kurang pandai berbahasa. Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi secara langsung, peneliti akan mengolah data dan memasukkan beberapa teori, serta mengonfirmasi data dengan teori. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Data dari hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Baik, di sini kita akan membahas mengenai hasil wawancara yang pertama, yaitu adakah hubungan antara bahasa dengan mentalitas atau pikiran seorang, dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Dari 33 partisipan, 87,9% menyatakan ya dan 12,1% menyatakan tidak. Didukung dengan beberapa teori, yaitu Wilhelm van Humboldt menyatakan bahwa substansi bahasa terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari bunyi-bunyi, dan lainnya berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Bunyi-bunyi terbentuk oleh loud form, dan pikiran-pikiran terbentuk oleh ident form. Jadi, menurut Wilhelm van Humboldt menyatakan bahasa merupakan sintens dari bunyi, loud form, dan pikiran, ident form. Adapun dari teori lain, yaitu Jean Piaget, dia sarjana dari Prancis, menyatakan bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa adanya pikiran, tidak akan ada bahasa. Karena pikiranlah yang menentukan aspek-aspek sintaksis serta leksikon pada bahasa, bukan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan, data yang dihasilkan sejalan dengan teori. Karena yang pertama, bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang selalu digunakan manusia setiap harinya, sehingga bisa dibilang hubungannya sangat erat dengan manusia. Yang kedua, bahasa diucapkan oleh salah satu bagian tubuh manusia, yaitu mulut, sedangkan mulut itu digerakkan oleh pikiran. Karena pada dasarnya, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, pasti melalui pemrosesan otak, yaitu pikiran. Jadi, mengenai hubungan antara bahasa dengan mentalitas seseorang atau pikiran seseorang itu sangat berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil wawancara yang kedua, yaitu adakah pengaruh bahasa terhadap mentalitas atau pikiran seseorang, dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Dari 34 partisipan, 88,2% menyatakan ya dan 11,8% menyatakan tidak. Adapun teori yang mendukung hal ini, yaitu Benjamin Lee Ward dan gurunya Edward Shapiro. Ward menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang sampai kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan sejalan dengan teori.
Karena kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahasa selalu kita gunakan dimanapun dan kapanpun. Namun, di sisi lain, bahasa bisa berpengaruh terhadap pikiran sendiri ataupun pikiran orang lain. Bisa itu baik ataupun buruk, tergantung pembawaannya. Contoh misalnya kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ataupun bahasa lainnya. Itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita, wawasan kita. Sedangkan yang berpengaruh terhadap pikiran orang lain, kita ambil contoh seperti seorang pemimpin yang mempengaruhi karyawannya dengan bahasa yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut, sehingga mereka semua mengikuti semua arahan dari pemimpinnya. Jadi, mengenai pengaruh bahasa terhadap mentalitas atau pikiran seseorang, itu sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil wawancara yang terakhir, yaitu adakah perbedaan antara orang yang pandai berbahasa dengan orang yang kurang pandai berbahasa, baik itu dari segi bicara ataupun cara berpikir, dengan pilihan jawab ya atau tidak. Dari 34 partisipan, 97,1% menyatakan ya, dan 2,9% menyatakan tidak. Adapun beberapa teori yang mendukung hal ini, yaitu L.S. Vygotsky adalah sarjana dari Rusia yang berpendapat bahwa adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran, dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kemudian kedua perkembangan ini saling bertemu, maka terjadilah secara serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Adapun teori lain, yaitu Brunner memperkenalkan teori baru yang disebut instrumentalisme. Pada teori ini, bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran itu. Dalam kata lain, bahasa dapat membantu pikiran manusia supaya dapat berpikir lebih sistematik. Brunner berpendapat bahwa bahasa dan pikiran berkembang dari sumber yang sama. Oleh karena itu, keduanya memiliki bentuk yang sangat serupa. Lalu, karena sumber yang sama dan bentuk yang sangat serupa, keduanya bisa bekerja sama, saling membantu. Jadi, selanjutnya, bahasa dan pikiran adalah alat untuk berlakunya aksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan sejalan dengan teori. Karena dari hasil observasi beberapa orang yang dilihat dari kemampuannya berbahasa, menunjukkan perbedaan yang sangat menonjol. Contoh, orang yang pandai berbahasa, dia condong lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih banyak berbicara. Sedangkan orang yang kurang pandai berbahasa itu lebih condong pendiam dan kurang percaya diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan ketika seseorang yang pandai berbahasa dengan orang yang kurang pandai berbahasa. Oke, kita masuk ke tahap akhir, yaitu kesimpulan. Dari semua yang saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan ataupun perasaan dengan melalui tanda-tanda, bunyi-bunyi ataupun tanda-tanda yang telah disepakati yang memiliki makna dan dapat dipahami. Bahasa juga dapat diartikan sebagai rangkaian bunyi yang memiliki makna tertentu. Sedangkan mentalitas adalah keadaan dan aktivitas jiwa, pola pikir dan perasaan, dan pikiran adalah proses stimulus yang berlangsung pada domain representasi utama, atau berpikir adalah aktivitas mental manusia. Nah, keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, membaca dan bersosialisasi itu sangat penting untuk menambah dan memperluas wawasan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.